Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Novita Sari Dewi dengan NPM 2213025017. Saya mahasiswi dari Universitas Lampung, Program Studi Pendidikan Teknologi dan Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perangkat output komputer untuk memenuhi tugas ujian tengah semester multimedia interaktif. Di sini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah pengertian dan macam-macam perangkat output. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan hal pertama, yaitu pengertian dari perangkat output komputer atau hardware. Perangkat output atau hardware adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengelolaan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Perangkat output atau hardware adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengelolaan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam perangkat output komputer. Baik, untuk yang pertama itu ada mainboard atau motherboard. Motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena bersistem BIOS atau Basic Input Output System, pengatur koneksi input-output atau chipset, soket prosesor, soket memori atau RAM, soket kartu grafis atau VGA card, dan soket kartu tambahan atau additional card seperti VGA dan ESA. Yang kedua di sini ada prosesor atau CPU. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Yang ketiga yaitu ada hard disk atau HDD. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen. Jadi data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk berisi sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Yang keempat di sini ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen, artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data RAM dinyatakan dengan byte atau B, dan kecepatan akses RAM dinyatakan dengan hertz atau Hz. Jadi dalam RAM tidak cuma data saja, namun ada parameter lain yaitu kecepatan RAM. Selanjutnya di sini ada monitor. Monitor merupakan perangkat yang berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, maupun video. Perangkat ini terdiri dari sirkuit, satu daya, tombol untuk menekan layar, dan casing yang menampung semua komponen tersebut. Yang keenam ada printer. Printer adalah perangkat keras yang fungsinya untuk mengambil data elektronik di komputer atau perangkat lain untuk menghasilkan sambungan data tersebut. Adapun sambungan data ini bisa berupa teks, gambar, atau foto yang dicetak di atas kertas. Selanjutnya yang ketujuh ada proyektor. Proyektor merupakan perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar dari komputer atau komputer Blu-ray. Gambar ini nantinya ditampilkan pada permukaan data seperti dinding ataupun layar. Selanjutnya yang kedelapan ada handphone. Handphone adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan suara agar bisa mendengarkan audio secara pribadi setelah dihubungkan ke speaker. 9. Di sini ada plotter. Plotter merupakan perangkat yang mempunyai fungsi seperti printer, yakni untuk mencetak grafik vektor. Penggunaan perangkat ini memanfaatkan spidol, pensil, pena, atau alat tulis lain yang berfungsi untuk menggambar garis ke atas kertas dibanding serangkaian titik, seperti printer tradisional. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu ada speaker. Speaker merupakan perangkat yang terhubung pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Sinyal yang digunakan untuk menghasilkan suara ini berasal dari speaker yang dibuat oleh kartu suara komputer. Baik, itu tadi penjelasan materi dari saya mengenai perangkat output komputer atau hardware. Jika ada kurang atau ada komentar, silakan untuk komentar di kolom komentar, dan saya